Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang dan bahagia sekali ya di kesempatan edisi hari ini. Saya Mulyadi kembali hadir untuk menemani sahabat Yadara ya, sebagaimana biasa dalam bulan suci Ramadan, ba'da asar ada program talk show Madrasah Ramadan. Untuk tema hari ini yaitu Ramadan meraih keampunan. Baik saudaraku di mana saja berada, karena narasumber juga sudah hadir di kesempatan hari ini. Luar biasa guru kita menyempatkan waktu untuk hadir dalam program talk show Madrasah Ramadan. Untuk hari ini yaitu hadir Abati Muzakir ya, merupakan pimpinan Dayah Mida Al-Aziziyah Simpang Mamblam. Baik saudaraku, sebelumnya juga kami informasikan ya bagi sahabat Yadara yang ingin bertanya kepada Abati, langsung saja bisa ditelepon di kesempatan hari ini yaitu di nomor 0812 69 11 0949. Ya baik, ditanya boleh berkenan dengan tentang masalah puasa Ramadan ya, dan juga hal yang berkenaan dengan kepribadian seseorang. Baik saudaraku di mana saja berada, kembali kami informasikan juga untuk edisi hari ini merupakan edisi kedua dari program talk show Madrasah Ramadan. Baik, berhubung guru kita sudah hadir di studio, ada Abati, namun sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Abati. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Apa kabarnya Abati? Sehat Abati? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah Abati, dan terima kasih Abati yang sudah meluangkan waktu di kesempatan hari ini untuk menemani sahabat Yadara dan juga para pendengar live di YouTube Yadara TV. Dan ini juga live di YouTube Yadara TV dan juga live di fanpage Yadara TV. Baik Abati, tema kita di kesempatan hari ini Ramadan untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita beranjak kepada persoalan meraih keampunan di dalam bulan suci Ramadan, ini sebenarnya berkenaan dengan puasa dulu Abati. Bagaimana sebenarnya puasa ini Abati? Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan dan kita doakan seluruh umat muslim yang sedang menjalani ibadah puasa, juga sahabat Yadara yang selalu setia menunggu acara, dan juga pihak studio, moderator yang memandu acara pada sore yang berbahagia ini. Sambil kita menunggu waktu berbuka puasa, kami di sini, saya Abati Muzakir atau sering disapa Dong Kubayu, sudah hadir di studio dalam rangka diskusi masalah puasa, masalah Ramadan untuk meraih keampunan Allah. Maka sebelumnya kita bahas panjang lebar yang menyangkut dengan puasa. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa puasa tersebut ya. Memang kami di sini punya referensi, yaitu kitab yang kaim selalu dibaca di daerah-daerah ya. Yaitu kitab I'anat Talibin. Dalam kitab I'anah Sareh menyatakan definisi definisi puasa ya. Kita petik dari definisi syar'an, imsaku an muftirin bi syurutihil al-atiyati. Yang dimaksudkan dengan puasa secara istilah menahan diri daripada sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan syarat ketentuan-ketentuan yang akan dibahas mungkin ke depan. Jadi secara garis besar, puasa itu merupakan adalah menahan diri kita dari sesuatu yang dapat membatal puasa kita. Itu definisi yang utama. Dalam puasa kita ini ada yang dapat membatal puasa, dan juga ada yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasa sah tapi pahalanya yang tidak ada apa-apa. Sedangkan puasa yang dianjurkan dalam syariat, dalam agama kita, puasa yang berkualitas. Karena janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, kita di penghujung Ramadan akan diberikan semacam piagam
la'allakum tattaqun. Piagam. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang takwa. Amin ya. Tapi piagam tersebut bukan sembarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dikajikan ataupun dipantau di segi kualitas puasa kita. Apakah dalam menjalani puasa kita itu ada yang menjagakan, ada kita jaga mana yang dapat batal puasa, ataupun mana-mana yang dapat membatalkan pahala puasa. Karena lebih berat kita menjaga pahala puasa ketimbang menjaga yang dapat membatalkan puasa. Inilah umat muslim yang tidak memahami, sehingga dia di akhir Ramadan yang ada hanya menahan lapar, hanya menahan minum dan hal yang lain, tapi kualitas puasa nggak ada apa-apa. Maka kadang-kadang yang memang hakikat puasa ini untuk merubahkan karakter manusia dari hal-hal yang tidak baik kepada yang lebih baik, atau yang kurang baik mutamah baik. Tapi akhir-akhir ini kita lihat orang-orang yang berpuasa ataupun anak-anak muda yang kita lihat bahkan terjadi kenakalan remaja di bulan Ramadan. Ini aneh juga ya, padahal Ramadan itu bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lebih-lebih dalam bulan puasa kita tidak punya tantangan yang berarti untuk menghadapi cobaan-cobaan ataupun menghadapi ibadah puasa. Karena tantangan yang sangat besar dalam pribadi kita yaitu syaitan dengan hawa nafsu. Sedangkan dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada malaikatnya untuk membelenggukan atau mempersempit ruang gerak syaitan supaya jangan menyaksikan umat Muhammad yang telah menjalani ibadah puasa. Ini satu keanehan. Masa terjadi pembegalan atau kriminal-kriminal yang lain di dalam bulan puasa. Padahal syaitan itu tidak andil besar, sudah diikat, sudah dibelenggu. Sudah dibelenggu, bahkan dibelenggu bukan di darat, dan dicampakkan dalam laut yang luas di tengah-tengah laut. Maka sahabat Yadara ataupun di mana umat muslim yang berada yang mengikuti program kami, cobalah dalam puasa ini, yang pertama kita mendidik karakter kita, dan yang kedua puasa ini untuk sama-sama toleransi, bagaimana kita merasa nasib yang sama dengan saudara-saudara kita yang tidak makan dan bahkan tidak ada minum berbulan-bulan, makan bertahun-tahun. Dengan disyariatkan puasa, mungkin kita timbul satu perasaan bagaimana kita menahan makan minum hanya sekedar di siang hari. Bagaimana saudara-saudara kita yang memang tidak punya pangan, bahkan sekarang kita dengar beras sudah naik. Seperti yang kita dengar saudara kita di Palestina bahkan minum dengan air yang kotor, bahkan makanan pakan ternak dijadikan bahan makanan. Itu juga memprihatinkan. Maka dengan disyariatkan puasa, mungkin dalam hal ini kita saling toleransi, saling berbagi rasa, sehingga apa yang dirasakan oleh orang yang tidak mencukupi kebutuhan di segi ekonomis, kita mungkin ikut merasakan untuk ikut menyekahkan. Itu mungkin salah satu hikmah disyariatkan puasa. Di samping yang lain, mungkin puasa ini bukan ritual kita menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mencari keampunan dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan. Dalam bulan Ramadan penuh dengan kelebihan-kelebihan dan juga diterima apa yang kita berdoa. Juga bulan maghfirah ini yang harus kita sukseskan, yang kita raih semaksimal mungkin. Mungkin kira-kira itu. Ya, ini cocok berarti dan sangat kolerasi antara Ramadan meraih keampunan dan juga seperti yang Abadi disampaikan tadinya, yaitu meraih keampunan dan atau maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik Abadi, menarik
Tadinya Abadi sempat menyampaikan bahwa ada sisi batal puasa dan ada sisi batal pahala puasa. Ini bagaimana tuh Abadi? Ya, jadi batal puasa ini tidak menindahkan, tidak menjaga mana yang dapat membatalkan puasa. Misalnya contoh dalam puasa kita harus menahan makan dan minum. Nah, kan? Dan dikaitkan batal puasanya orang yang sengaja, ya, bukan orang lupa. Misalnya kita makan cukup banyak dalam bulan puasa, tapi lupa dengan puasa, itu nggak batal. Walau memang kita itu sudah kenyang, itu rezeki Allah, karena kita nggak tahu. Tapi kalau sekecil makanan atau minuman yang kita minum atau kita makan, tapi dengan ingat, walau itu mungkin tidak membuat kita kenyang, tapi tetap itu membatalkan puasa kita. Seperti kita mencicipi satu nasi ataupun sedikit roti dan macam-macam, bila kita mengingat tentang puasa terus kita telan, itu membatalkan puasa. Tapi orang yang lupa, walau satu tempat yang banyak dia makan tapi dia lupa, itu enggak batal. Juga termasuk yang membatalkan puasa kita, memasukkan air dalam rongga terbuka. Baik dengan rongga yang memang sudah dijadikan oleh Allah SWT, atau disebabkan suatu penyakit sehingga terjadi lubang di tubuh kita, memasukkan air dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa kita. Yang memang jarang kita pahami, kita sadari, masyarakat mungkin yang tidak mempunyai ilmu, misalnya kita mandi, mandi sore, mandi iseng-iseng, setelah bangun tidur, itu mandi itu bukan termasuk wajib, juga bukan termasuk mandi sunat. Itu kalau kita mandi tanpa kita sadari, tanpa sengaja masuk air dalam telinga atau dalam rongga yang lain, itu batal puasanya. Karena mandi itu tidak termasuk mandi sunat atau mandi wajib. Tapi kalau kita mandi junub di saat bulan puasa, di siang hari, junub mungkin bisa ditakdir yang tidak batalkan puasa, bukan bersetubuh, itu sudah batal puasanya. Mungkin lewat mimpi, lewat mimpi, lewat hayalan, sehingga menimbulkan kewajiban wajib mandi. Di saat dia mandi, karena mandi junub merupakan kewajiban, tanpa disadari masuk air tanpa disengaja, itu enggak batal puasanya. Karena mandi tersebut mandi wajib. Nah, juga mandi sunat juga demikian, seperti sunat hari Jumat. Tapi kini harus kita pelajari mana yang dapat membatalkan puasa. Termasuk bersetubuh di siang hari. Kalau bersetubuh di siang hari, ini bertambah berat hukumannya. Di samping kita berdosa karena membatalkan puasa di sah wajib puasa, juga kena denda. Nah, kena denda di akhir Ramadan nanti. Sesudah Ramadan wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini bahaya orang yang masih bulan madu. Berhati-hati ya, menjaga keutuhan puasa kita dalam bulan Ramadan. Jangan gara-gara kita bulan madu memang pengaruh nafsu luar biasa, setan memang nggak ada andil besar dalam merusak ibadah puasa kita. Ini hati-hati, harus kita puasa 2 bulan berturut-turut, bukan dibebankan atas istri tapi di atas suami. Istri cuma itu wajib qada karena dia termasuk korban masuk suatu rongga beliau. Tapi kita yang membuatkan suatu yang dapat merusakkan puasa beliau. Itu kira-kira. Berarti harus terjaga kualitas dan juga betul puasa berarti. Baik, berarti tadinya juga berkenaan dengan misalkan kita berenang dalam bulan suci Ramadan. Ini apakah batal puasa berarti? Jadi kalau berenang dalam bulan puasa itu hukumnya makruh. Makruh merenang. Maka di saat kita berenang masuk air dalam rongga yang terbuka atau dalam semacam telinga, itu batal puasa. Maka
berenang dalam bulan puasa atau mentenggelamkan diri dalam bulan puasa itu hukumnya makruh. Jadi apapun yang memang makruh kita kerjakan itu masuk air tanpa sengaja batal puasa. Seperti kita berwudu berkumur-kumur, hukumnya sunat. Dalam berkumur-kumur kita masuk air tanpa sengaja dalam mulut kita, itu nggak batal puasa, karena berkumur-kumur itu adalah perintah dalam tataran wudu. Tapi kalau berkumur-kumur ada mubalagah dalam bulan puasa makruh. Dalam mubalagah tersebut berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur itu bila tanpa sengaja masuk air batal juga, karena fondasinya itu hukumnya makruh. Begitu kira-kira. Baik. Ini ada satu persoalan lagi, Abadi. Kan lumrahnya kaum ibu-ibu kan memasak. Iya kan, untuk mencicipi rasa dari makanan tersebut ini. Ini bagaimana? Apakah batal puasa, atau kalau memang nggak batal bagaimana caranya? Salah satu itu yang membatalkan puasa yaitu memakan zat makanan. Tapi kalau rasa yang masuk dalam kerongkongan itu nggak batal puasa kita. Rasa ini bukan rasa bahasa Aceh, Pak Ustaz. Rasa orang Aceh satu gayung juga rasa namanya sebelum dengan ayannya. Atau nama kalau pajuh mata bawayan, ini panci rasa. Tapi rasa yang masuk di sini yaitu berlawanan dengan zat. Misalnya orang yang berwudu di air asin, itu rasa asinnya di lidah. Yang masuk dalam lidahnya, pulang ke rumahnya rasa asin, bukan air asin. Itu nggak batal puasa. Juga seperti ibu-ibu yang memasak, ingin mencoba makanan, apakah bagus, apakah apa yang kurang, mencicipi. Kalau mencicipi itu tidak masuk dari kuah tersebut atau makanan tersebut, itu nggak apa-apa, hanya sekedar rasa yang masuk. Misalnya rasa asam atau asinnya, itu rasa namanya masuk kelangkulan si ibu itu nggak batalkan puasa. Tapi dengan tanpa hajat itu batal pahalanya. Maka sebaiknya para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memasak kanji lebih baik jangan dirasa. Sudah puluhan tahun memasak, kok nggak tahu mana yang asin, mana yang tawar, mana lebih banyak, itu sudah tahu. Yang makan suami kita, yang makan anak kita, paling-paling 8 orang, sudah tahu kebutuhan kuah. Untuk masak sudah dirasa. Itu kira-kiranya. Oke, baik Abadi, terima kasih, dan juga kepada pendengar Radio Darah, jika yang ingin bertanya langsung saja untuk menelpon. Tadinya juga ada yang menelpon, bisa langsung ditelepon di nomor 081269110949. Baik Abadi, tadinya sembari kita menunggu telepon Abadi, ada 2 poin tadinya. Ada yang batal puasa seperti yang Abadi sampaikan, ini yang batal pahala puasa. Ini apa penyebabnya Abadi? Jadi sebenarnya secara umum bila mengerjakan suatu yang diharamkan atau dalam yang makruh di dalam bulan puasa, itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Seperti dalam bulan puasa mengupat, secara pribadi upat memang itu haram. Tapi karena kita berkaitan dengan puasa, makruh batal pahala puasa kita. Ataupun mengadu domba, atau bersumpah dengan palsu, atau berdusta yang tidak perlu, yang tidak dibolehkan, itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Atau melihat sesuatu yang diharam, melihat perempuan yang tidak ada kebutuhan dalam melihatnya, seperti melihat dengan iseng-iseng, tapi dalam hal jual beli mungkin nggak apa-apa. Baik ya, berarti ini kita angkat dulu, berarti ada yang menelpon, langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan si Amdah. Si Amdah. Biasanya ke si Amdah biasa nggak berarti? Ada pun berarti di sana berarti sehat lagi. Berarti alhamdulillah sehat berarti. Sehat. Si Amdah, cepat baik. Kembali sehat ini. Alhamdulillah sehat berarti. Tapi bukan si Amdah. Kira-kira pertanyaan dari si Amdah. Ya, kibat lagi.
Kembali lagi juga dari juga. Insya Allah. Segera kita Jawa. Ya. Ya kan. Kemalah salim kuabati kita nampak. Ya. Lagi dan gula-gula di Bandung. Ya. Selama berpuasa. Ya. Kan ku bayu ni kan dulu. Bayu awak bayu. Awak tindak ya, awak bayu. Ini sih dah. Betul. Ya. Kira-kira Dia mana? Awak tiga. Ya. Kita ada puasa. Ya. Jadi kita gini, kita memang tak nali terfikir masalah karena bahkan karena ada kubah modal Ya. untuk berbuka puasa dan sebagainya sebelum puasa awal. Ya. Cuma datanya mana kena tahu waktu payang nak, payang meletam mungkin besok tepat. Jadi nak ada pun. Aduh kalau ya, banyak mereka buka puasa dengan barangan pu baca puasa pu baca kepala puasa yang pertama yang kedua iban cara tak hindari kita puasa mengumpat la'alakum tattaqun ya pada mana puasa kan rendu tapi kesempurnaannya yang belum pernah abadi pegah supaya kamu yang awam bumpum komaya ataupun pendiri darah ataupun yang kependara dan pendengar betul. ya menang tunggu abadi bayu atau lahir Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dua posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar live di YouTube dan juga di fanpage Yadara TV yang ingin bertanya langsung ditulis di komentar. Insya Allah saat lagi juga akan kami bacakan dan Abadi akan menjawab pertanyaannya. Baik, Abadi, kita jawab ini dulu Abadi ya. Mohon maaf para pendengar ya. Dan bagaimana Iban pertanyaannya? Pertama, tak buka puasa dengan barang yang mungkin barang hari mah. Apakah batal puasa atau apakah mendapatkan pahala? Apakah ada pahala ataupun hana? Kemudian yang kedua yaitu cara mendapatkan la'allakum tattaqun. Jadi salah sebuah siapa tahu siapapun yang mendengar yang kekecewaan Nabi Rasulullah bisa orang buat dalam puasanya gedengrah yang luar biasa. Tapi di saat berbuka kan kalau buka sesuatu yang makanan yang haram kan alangkah rugawanya. Jadi puasa yang memang hek dari fajar menahan diri makan dan minum, tapi waktu berbuka dengan makanan yang haram, lagi contoh riba, berbuka puasa dengan makanan curian, hekkan makanan tak ucu, gecu peng ya belum makanan curian, makanannya sabanci, seorang pesisir, mesti ataupun beranggapan, gecu pinang gau, peng pinang yang gecunya dia belum tu menunggu puasa. Nyan harium bina puasa ganyan yang kahe gedendik kengrah nyan hana berarti falanya yang enggak ada ya nyan hana li fahala ataupun ganyan buka puasa dengan peng sogok menyogok nyana menteng tinggal atas berusaha mana tinggal mamnya tertuh luar tuh tangkap rengkon kan jadi memang ya belum menunggu puasa dengan uang sogo atau dengan uang sabu-sabu atau dengan usaha yang haram semacam mencip ataupun berangkat buka puasa pribadi atau keluarga, bahkan sedekah untuk berbuka puasa orang lain dengan uang yang haram juga enggak dapat pahala. Jadi kesimpulannya kalau memang katanya kita buka puasa dengan peng atau dengan usaha yang haram, nyo pahala puasa nyo gede, bahkan alangkah ruginya orang yang menahan diri makan minum tapi waktu berbuka dengan makanan yang haram nyan juga sekurian besar.
Yang kedua, lanjutan dari pertanyaan yang dah ya. Jadi untuk mencapai pangkat yang istimewa atau piagam Allah untuk diberikan kepada hambanya, yaitu takwa la'allakum tattaqun, itu kita dapat memang dari proses kita menjalani ibadah puasa. Dalam menjalani ibadah puasa, betul-betul kita jaga yang menjadi kepada puasa, yang menjadi kepada kepala puasa semacam gaya pegah menau. Kita jaga dua sebab tersebut, insyaallah la'allakumnya manyan. Walau memangnya itu harapan, tapi karena Al-Quran itu makna pasti ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik buat kita di penghujung Ramadan, yaitu pangkat takwa. Tapi di saat kita menjalani ibadah puasa, kita jaga kualitas puasa, baik sampai batal puasa, pahala juga tanya banyak ibadah kita buat Quran ya, ataupun dengan ibadah-ibadah materi lagi dalam sedekah, yang insyaallah dan pasti tanya bila Allah itu pangkat tattaqun. Mudah-mudahan baik ya saudaraku di mana saja berada, bagi yang ingin bergabung, ingin menelpon, langsung saja untuk bertanya kepada Abati di kesempatan edisi hari ini, langsung ditelepon di nomor 08 12 69 11 09 49. Baik, ini sudah ada Abati. Assalamualaikum. Salam. Iya, baik. Dengan siapa di mana? Tungku Mukhtar di Ulegli. Oh, Tungku Mukhtar di Ulegli ya. Gimana Tungku Mukhtar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Kamu dah kaji mudah-mudah. Iya, baik. Trip kah nama perempuan? Oke, baik Tungku Mukhtar, apa pertanyaannya di kesempatan hari ini? Pertanyaan itu. Oke, Abati. Benar kembali. Yang membatalkan puasa. Pemaju urung kaki. Urung kaki sakit lambung. Yang sering muntah enak tenaga itu biar kan lagi kan bu. Kalau bu kan. Yang kena muntahnya dia kubok. Ia bahlu rekun. Ibannya kami mengkata rendah tak tahu kan. Yang batal puasa oleh pendengaran program. Yang kedua, yang membatal pala puasa. Pemaji dia bantah jaja merempok secara kebetulan. Turunnya secara bahasa kasar terpegas, berpakaian kurang senonoh dengan agama Islam. Tapi dia kan mungin anak sengaja. Yang tak boleh juga terus. Banyak nak betul nak kata pala puasa. Yang mudah nak mulai. Kalau muka tungguan. Dengan bukan tak boleh bunga. Kalau ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abadi, ada dua pertanyaan Abadi. Yang pertama sakit lambung, jadi muntah, yang bagaimana? Apakah batal puasa atau bagaimana? Jadi terima kasih Pak Tungku Mukhtar di Ulegli dan juga para pendengar yang lain. Jadi apabila ada nyawa, memang satu penyakit, penyakit lambung. Jadi itu muntah. Jadi itu muntah. Betul puasa asal tak usahakan muntah. Ya. Muntah kerau muntah. Saya kata muntah kan muntah. Betul tak boleh tak muntah. Pulai itu biar makanan, tapi itu biar bu perangkap itu biar je. Nama anak sengaja muntah. Betul muntah kerau. Yang baik usahakan. Masa kicau nak jaro lari kuang atau pertama merangkap lari kuang sehingga itu biar tiba banyak ibu muntah. Ataupun nabu dan merangkapu dia saya kemuntah. Yang betul bukan ini yang muntahnya yang disebabkan batal, tapi disebabkan mengusahakan memuntah. Tapi yang muntah kerau, kan? Muntah kerau, nya nak pupu, walau le punit, tapi betang wajib. Yang le muntah kerau tak muat, yang betul kan muntah.
karena menelan sesuatu yang sudah keluar dalam mulut kita. Yang bang kira-kira ji menyangkut dengan mudah. Jadi nak buku langsung dalam nyen sah puasa. Karena kan tak mudah gerau. Yang kedua berarti yaitu pernah batu kepala puasa, maksudnya dah berjalan takalan sudah orang pakai pakaian yang hanya sesuai dengan syariat. Dan pun gak ada kepala puasa pakai baju putih. Dan bagi bang solusinya berarti mungkin hanya takalan mengaku ya. Jadi pokoknya salah satu yang jadi batu puasa katanya nadratu bisyahwatin. Kainan kalian dengan keinginan. Tapi mesti lagi contoh mesti saja, yang bahasa tu tempat. Nah orang inang kadang-kadang pakai pakaian seksi, ya. Tak jingin gayanya kamu syahwat, tapi punya sekedar kebetulan, mesti tanya, mau yang hana tangi dekat yang po, ada aja, nya hana upu. Tapi balik lingkung tar. Kak lewat jing ikut so lewat undang tangan SMA aji jangan. Jadi menyanya kasih bisa khawatir bukan kebutuhan. Jadi yang betul pola puasa nadru bisyahwat. Kalau dengan keinginan. Main tu kau kayak pakai baju ataupun pakaian yang minim sangat. Rencanakan dahulunya kan syahwat. Betul ya puasa, tapi punya sekedar lagi urung kena umpuk atau itanya berhadapan dengan secara tiba-tiba asal baik tahu lagi nya nak upu. Bahkan lagi urung pajah putra puno dalam puasa tu rezeki Allah nya. Tapi burinang dari neung dah. Roh ricam, kan? Ya, musibah, kan? Jadi tanya harus tak pokon tak bedakan. Dah yang memang disali oleh syahwat atau memang satu kebutuhan. Sebagai contoh untuk urungkat, yang mula rinang, upu, karena memang jika kalian pandangan tenama untuk jual beli, tapi berat hat berlebihan. Belum tu tak kalau nanti kilo. Nggak tayang dah lama orang kat Pak Rawan perempuan sinyak kah nggak mana mi awal kibat nyangka kali kebutuhan jual beli nyangka mencari informasi hari umcit nyambang kira-kira baik ya berarti satu lagi berarti sambil kita akan jeda sejenak ya. Ini kan kalau masa-masa sekarang itu banyak bukan sangat banyak tentang media berarti ada macam-macam lah ya. Kan apa namanya dalam kondisi puasa kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dan sebagainya yang terjadi di media dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang tidak memakai jilbab dan sebagainya melewat di beranda dan sebagainya. Ini apakah batal pola puasanya atau bagaimana Abadi? Memang nadru bisyahwatinnya melihat langsung ya. Tapi kalau melihat lewat cermin atau di dalam air mungkin tidak berdosa. Tapi saya rasa untuk rasa menyasira urung ke kalian media memang utai kalian anak senono li pakaian. Jadi walau secara dasar hana harum karena hana langsung, tapi karena nyangka timbul syahwat keinginan, yang juga haram menyambut warasa menyata film-film atau gambar-gambar yang berpotensi mengundang syahwat yang batal pola puasa karena melanggar etika puasa. Sedangkan puasanya tujuan untuk mengurangi nafsu. Sedangkan kaitannya gambar-gambar tersebut berarti membangkit syahwat nafsu, berarti melawan etika puasa. Maka lentua rasa dapat membatalkan pola puasa. Walau secara langsung kalau memang tak urinang lewat cermin wah karena upu. Mesti tanya ikut-ikut ngaurinang saja. Tak juga kaca pion. Tapi memang tak nyen syahwat bukan dengan segi pandangannya yang haram, tapi syahwatnya akan bangkit, yang juga batal pola puasa tu. Nyambang kira-kiranya. Baik, berarti untuk sementara kita akan jeda dulu ya. Bagi sahabat daerah yang ingin bertanya langsung saja sesaat lagi bisa menelpon di nomor 0812 69 11 09 49. Disiarkan dari daerah Babusalam Al-Aziziyah Dibit. Inilah Radio Yadara 92,8 FM. Radio Syiar dan Informasi.
يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا وزدنا إيمانا يا مولانا خلق الباء والجمال الله بعث محمدا بالرسالة الله خلق البهاء والجمال الله بعث محمدا بالرسالة الله فعلى اقتلاء نصب الجبال الله فعلى اقتلاء نصب الجبال دفق الغدير والشلال دفق الغدير والشلال مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا
disiarkan dari daerah Bebusalam Al-Aziziyah Jidid. Inilah Radio Yadara 92,8 FM. Radio Syiar dan Informasi. Ya baik, syukur dan kasihan Anda masih tetap bersedia bersama kami di Radio Yadara 92,8 Radio Syiar dan Informasi. Saudaraku di mana saja berada, masih dalam program talk show Madrasah Ramadan ya, berlangsung di Radio Yadara dengan tema hari ini yaitu Ramadan meraih keampunan. Baik saudaraku, tadinya Abadi juga sempat membahas tentang bagaimana cara kita untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan titel ataupun pangkat yang mulia la'allakum tattaqun. Nah saudaraku, ini ada yang menelpon ya, langsung sebagaimana yang telah sebelum jeda tadinya kita mengangkat telepon untuk menjawab pertanyaan dari pendengar Radio Yadara. Baik, Abadi ini sudah ada yang telepon. Oke, baik, sudah terputus, mohon maaf ya. Ya langsung saja untuk ditelepon di nomor 0812 69 11 0949. Ya. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dengan siapa di mana? Lung di Silamsyah. Ke Silamsyah ya. Oke, gimana keadaan ke Silamsyah, sehat? Alhamdulillah sehat dulu. Iya, baik. Kira-kira ke Silamsyah perdana pertanyaan kepada Abadi. Bunuh kalau kita yang di Jamda. Yang di komputer tepat kemudian. Oh, benar. Bahkan biasa na abati ba diraja urat yang melam jatuh sering kan kemang de telewenya na dia batin doa. Mbak diraja tengku raja ningku mana bati ya na bati manyang lentang mendeo. Iya, oke, baik. Adanya berada di rumah teboh na bati manyang. Ini karena kesempatan temayang di sini. Alhamdulillah, ya. Kira-kira pertanyaan mana beliau tengkunya kan bertangkutan dengan bos, hadapi bertangkutan dengan temayang ejil. Jun anak upu. Karena lambu-lambu lah sembahyang itu. Ya, tidak urun bisa melakukan sembahyang tahajud. Kemudian waktu sembahyang tahajudnya hana sembahyang langsung waktu jaga. Dulu oleh ngerokok ada punya kue lainnya baru buat sembahyang. Katanya nak belum tahajud macam kena katrin. Yang sebut kata kamu dua bos yang lalu paling dua ini kalah. Yang sebut anak sembahyang tahajud nurunya. Ya beda ke sembahyang witir. Boleh rakaat, boleh 5 rakaat. Yang temong dalam tahajud ataupun berbeza-beza tahajud dengan witir. Jadi yang kementang guru dan tuan yang badengku atau jawaban guru di sini sangat long ucap terima kasih. Ya, get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abadi, ada 2 pertanyaan Abadi. Nah, yang pertama tentang masalah tahajud. Nah, jadi hanan sembahyang ida ya. Berdoa baru sembahyang. Ya. Berarti sembahyang witir pun akhir tahajud. Jadi menyatakan tertulis dalam kitab yang tajuknya ba'da jaga oleh jaga tu berarti itu nama lih ba'da nya je hana jangkauan na lih jaga ada saya kun oleh jaga tu jaga dengan ya saat yang ragam pulau pucan duroko merokok dia ngamangat ibadat mandai kira kecil lancahnya sembahyang tahajud ana bihote ya kah merokok ile pun dari relax vega jimunan ventum peh bawa mon tu kah karena tanya konsentrasi boleh jaga dengon jadi karena kait leh jaga dengon jadi hana mestinya langsung leh jaga tak sembahyang tahajud ya anak semutinan mentai kira lang kategorikan sembahyang tahajud walau na langsung tak perlu aktivitas yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua masalah yang boleh jaga dengan kan sembahyang tahajud witir. Yang termasuk dalam tahajud yang termasuk jid. Karena yang maksud tahajudnya boleh jaga dengan guna sembahyang. Maka nak pendapat itu tidak urung dengan gila nak sembahyang isya. Boleh jaga dengan sembahyang isya
Misalnya termasuk dalam kategori tahajud. Nah, karena yang maksudnya lebih dengan guna sembahyang, fokus sembahyang isya atau sembahyang witir atau orang kapur sembahyang jid. Yang kira tahajud. Tahajudnya bebuk sembahyang malam, ya. Tanya tu tak pun 20 nya punya kata tahajud ana witir, punya witir ana tahajud. Bahkan balon enggak ada witir. Karena witirnya sebahagian pendapat yang mengatakan sebagai ulama wajib ubud. Maka menyembah hak Nabi witir wajib. Jadi punya pendapat yang kontroversi, bahkan yang pendapat wajib lebih pahalanya dalam ketimbang tahajud. Ya, maksudnya menentang. Karena dia anak urung aulia. Tak ibadat pas-pasan. Punya witir hana li tahajud, punya tahajud hana li witir. Nyentah pilihan ada. Enggak tahu witir enggak lu. Karena lebih pahala witir lau. Karena nak pendapat yang mengatakan yang witirnya wajib. Nah, kan mak aja tahajud je. Perbandingan je menawa. Lagi sira urung tamam masjid. Karena anak mahdahsat maksud itinan. Sira urung tamam masjid yang maksud baik makruh gudu tak kan guna sembahyang. Fokus qada subuh atau sembahyang qabliyah, ba'diyah, bantu hana sembahyang tahiyat masjid. Langsung sembahyang orang kapur sembahyang je. Ya, fokus qada subuh. Bahkan punya tinggal subuh, guna sih ke kada. Terus kadang-kadang orang Jumat, ijak masjid, subuh nak sembahyang guna, Jumat nak menganak ijak lah, bulan 20 kampung. Mereka ijaknya putra alternatif yang enggak kuat, yang enggak kada, kadanya nak kuah duduk, yang kesabaran pahala get tahiyat masjid sih. Ba tahajudnya lagi yang maksud leh jagaan guna sembahyang. Walau tak isi dengan witir atau dengan ibadah yang lain. Yang ban kira-kira lagi. Iya, baik. Berarti leh sembahyang witir. Apakah dia sebut sembahyang sunat lom? Kan kalau di suasana Ramadan kan leh sembahyang tarawih witir. Setelah itu kan apakah sunat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, sembahyang tahajud ataupun gimana? Atau baik talukan witir leh untuk bertalukan witir gimana berarti? Yang tergantung gudanya cuma yang maksud witirnya afdal akhir sembahyang gudanya yaitu tak pusnilih tak terakhir dengan witir. Itu afdaliyah. Cuma dalam masyarakat ladum berlebihan dalam memahami. Nyeganya naurung pom menyeka witir yang harum kubut memang sunat lau. Awak kagutu. Kalau ikut ni puha. Adanya kong barat kong dhat. Jadi puha. Kan kebutuhan. Jadi apabila tanya untuk contoh suasana Ramadan orangnya. Tentu nak witir karena dia hendak pasti jaga ada. Jadi urun pasti jaga dengan tanda-tanda atau adat tertentu. Berarti pasti jaga. Ada baiknya beda witir nilai ya. Mamnya dong kuluk dia boleh nak. Begitu punya anak witir tali topona, enggak ada witir ju. Jadi punya memang pasti jaga, enggak ada tunda witir. Dah lagi deh. Leh tak budak untuk teman tajuk baru tak witir. Tapi punya kalau tak witir melatah. Tak tengok watai katanya nak budak saunya ataupun sembahyang tahajud. Jejit karena topnya kan mesti hanya buka ali. Ya. Mantang nak kebijakan terbuka lagi hidup pendaftaran kan. Naik buah untuk ikut. Nyamban kira. Baik, ini berarti berbicara tentang masalah sembahyang tahajud dan juga sembahyang witir kan. Ini sembahyang malam. Putra kelebihan sembahyang malam dan putra rahasia-rahasia yang terkandung di malam hari ya berarti. Jadi cuma secara umum udahnya gaya ibadat tanya di sah sunyi malam, di sah urang katengut, tanya tak bangun tak ibadah, nya paling lebahlah. Bahkan salah sabuh ngam musajabah doa, tam doa wate urang di sah urang ka tidur lelap, kabe sapan-sapan tengut, tanya budah munajah dengan Allah, yang paling lebahlah dan itanya lebih bagah keterimang. Dan menajid sembahyang tahajud. Di sah kau katengut, tanya bangkit ya budah. Tak sembahyang tahajud nya pahala salah sabuh kelebihan katanya urang yang sembahyang malamnya gupampunan dosa oleh Allah. Kata melakit ampunan dosa wate urang hanai melakai ya. Kan bersih ge urang ja baru urang kaya
merurum lah kaya nya urung bi cukup he tapi nya tajak cucu thirawat tu disah urang katua nya tenta bi itu nya salat malamnya tahajudnya disah urang katengot yang tenta putra yang doa yang lang semayang diterima oleh Allah karena semayangnya semedi nak minta rezeki cik anam cih ja ugli yang minta rezeki semayang minta rezeki cik bahkan untuk membantu katanya dalam soal ekonomi boleh semayang malam bahkan katanya dalam pendidikan untuk memudahkan hafalan-hafalan untuk pokon menetapkan hafalan-hafalan yang baik gadah lah oleh itu boleh semayang tahajud ini tahajudnya ke sebuah kelebihan yaitu menguatkan hafalan urang hafalan dan hafalan kebaikan dan memudahkan rezeki karena dalam salat malamnya tengok kena dalam doa Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni ya Allah berikan rezekiku rezeki untuk aku disah urang kat tengok tam leke ba Allah beri rezeki dan harapan kita terima yang lebih berat nya ke salah sebuah kunikan salat malam ataupun tahajud yang kitanya menguatkan hafalan tu dan memudahkan rezeki dia dai tanya dapat menjaga kewaspadaan tanya disah meninggal itu husnul khatimah punya kain dah saya malam tanya maka dia yang terjaga nya ke itu husnul khatimah nya kira-kira di baik berarti ini ada dua pertanyaan lagi berarti dari media ya. Assalamualaikum abadi sila urung mesedekah kue berarti dari urang yang mesedekahnya yaitu orang yang mencuri sawit kemudian disediakan makanan tersebut di masjid untuk berbuka puasa ini bagaimana abadi jadi nyan wabah risiko monya katanya tata saruf punya bahasa Arab dalam kitab atau tak infak sesuatu atau yang haram nyan kan pahala tu dosa mesti tanya langkah suh pertanyaannya berarti cuma sawit gop waktu itu sawit gop gak infak tu nyan menyata tata saruf atau yang haram berarti hasilnya haram juga jadi haram mempunyai dan tasarufnya tak buka puasa urungnya resiko cik nah gedepu kayaknya nyejoknya peng sawit gedepu kebuka cik nya urung pajo harium nya urung pajo ke harium mesti tanya tak jok makanan macam membuka puasa le tidak harium tak depu kena sapat cuba dua tu hai membuka puasa panjuri mungkin mama gedepu gedepu yang bawa yang disediakan alat berbuka kanji tepu pengicu gebuka acid karena menerima pemberian ada yang haram dengan pasti yang haram orang terima haram cid berarti nya resiko kau orang jauh tau orang terima kecuali hanya depu tejo ngeja kerung sale wah nyentuh bak kondisi pakaian ke ngeusi orang jauh yang buah lang kita saya sedikit monya hantam mengerti pokok halu yang harum pakaian antribut ya hijau pokok antribut urung saleh berarti menjadi hijau juga gede ini ditaji kayak kuduk aqua kaduk ia darah kayak kuduk kue-kue nawak melasa tidak secara lahir urung saleh nyoki baik tanya yang menikmati tak buka puasa dengan bantuan nya ada buat masalah karena Allah Taala nahnu nakum zahir negeri Nabi kami adalah hukum zahir yang jauhnya pakaian atribut orang saleh kebiasaan menghindari ada yang haram dan terima yang tak buka puasa bersama nya mana upu nah pahala tanya mana masalah tak ada upu yang pengen jua kata upu yang pengen sabu tak jauh cik kan tak apa cik nya tanya orang yang jauh kau berisiko harum cik lagi urung jauh sama-sama kau urung jauh cok harum menerima ke tanggung jawab cik nyan berbahaya cik bagi kita baik saudaraku di mana saya berada ini yang terakhir ya mohon maaf karena waktu kita juga sudah habis tadinya pertanyaan dari Abdul Muiz ya Abdul Muiz ya kemudian yang terakhir berarti dari Syakila Mayrizal dari media ya pertanyaan dari media kami baca mohon izin tanya Ustadz mana yang lebih utama puasa Syawal atau membayar utang puasa berkenaan dengan puasa Syawal puasa Ramadan nyan tergantung
Memang ingin terpisahkan duit cid tak kata puasa deh ya. Karena ini bu yang wajib nyawa monya memang tak tinggalnya dengan anak sengaja anak sengaja tinggal karena kontrol sakit memang je tunda kata asal be melewati tahun Ramadan berikutnya untuk faktor denda. Tapi monya memang tanya sakit tu je tunda ya, je tunda untuk tanya ada puasa Syawal ya. Dan ditanya bahkan je waktu bersamaan nya ke orang Aceh lipat tak wapat lut ditanya bulan Syawal karena tanya kena kelebihan gebi tak puasa tak ikuti leh puasa Ramadan bahkan Fiuro mentang tak buka itu raya tak ikuti dengan puasa Syawal lebih falalau tak gabung ju saja lum puasa bulan Ramadan dengan Fiuro beserta sunat Syawal yang kazaglah sunat Syawal gebila Allah lipat tak wapat lut ya jadinya kaglah mendu dana pisah je cid karena dia tinggal puasa kan sengaja kontrolan puasa Syawal je cid nanti habis Syawal tak kata karena kata hana fur hana segera karena yang tertinggal benar kan berdasarkan sengaja gitu tapi yang sengaja tertinggal nyoh rundah-rukan kata ya ketimbang puasa sunat ya nyambah jalan kira-kira. Baik Abati, terima kasih Abati. Saudaraku di mana saja berada dan juga para pendengar Radio Yadara 92,8 Radio Syiar dan Informasi dan juga para penjembak live di YouTube Yadara TV dan juga di fanpage Yadara. Baik, saudaraku di mana saja berada, ini program Talk Show Madrasah Ramadan berlangsung dalam bulan suci Ramadan ba'da asar dan hari ini juga edisi kedua dan insyaallah juga besok ada dengan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Baik, untuk tema kita hari ini yaitu Ramadan meraih keampunan. Satu lagi ya Beti, sembari kita akan closing, apa bahaya apabila seorang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah? Ya, memang itu salah sabah yaitu kerugian besar. Karena di saat habis Ramadan hanya berarti je musibah bagi umat Muhammad karena peluang-peluang untuk mengampuni dosa nyokahanali kesempatan karena bulan puasanya bulan memang identik dengan pengampunan segala dosa. Maka bencana besar bagi hamba Allah atau umat manusia yang beriman bila kita sedang menjadi ibadah puasa tapi tidak terampuni puasa kita disebabkan tidak mengindahkan aturan-aturan puasa baik yang membatalkan puasa atau dengan pahala puasa. Dan juga kita merupakan kerugian besar bila dalam puasa kita ini tidak semaksimal untuk beribadah karena pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang berpuasa beribadah dalam puasa lebih banyak ketimbang kita beribadah di bulan-bulan yang lain. Bisa kita bersedekah dalam bulan puasa lebih banyak gandaan pahala ketimbang kita bersedekah di bulan-bulan yang lain karena kelebihan ibadah ada faktor waktu, ada faktor tempat. Maka Bapak sekalian, sahabat Yadara atau dimanapun berada, maka harapan saya cobalah Ramadan kali ini betul-betul kita menjaga kualitas puasa kita, hindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, juga kita hindari sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sia-sia, contoh anak muda, kanak-kanak remaja, tawuran dan begal. Ini harapan saya karena ini mungkin tanggung jawab kita. Walau kita memang berusaha payah berzikir, beribadah di masjid, tapi anak kita berbuat dosa, juga kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cuplikan satu hadis, tiap-tiap kamulah pimpin, tiap-tiap pimpin akan ditanya engkau pimpin. Kita sibuk berzikir, berpuasa, anak kita berada di luar, berbuat dosa, membegal orang yang tanpa berdosa, ataupun mencip dan segalanya. Itu juga telah lepas daripada dosa kita juga. Kita akan diperjawabkan oleh Allah tentang anak-anak kita, istri kita yang berdosa. Maka lewat Ramadan, cobalah betul-betul kita jaga keutuhan Ramadan kita, perbanyak ibadah, lebih-lebih umur kita nyoka Tuhan, semakin trip, semakin tong kubu, semakin trip, semakin mendekat liang lahat.
apalah dunia ini, mungkin akan sia-sia, akan kita nikmati yang abadi, yaitu bekal akhirat yang menanti kita, yang mungkin sisa hudik wana trip hudik dalam dunianya, Ramadannya mungkin semakin kita semakin tua. Ini kita bayangkan, ya, kita renungkan di saat tengah malam, ya Allah, andai kata aku mati dalam detik ini, ya Allah, apakah siap saya mati? Apakah siap mempertaruhkan nyawa saya? Tadi dia renungkan masa lalu berdosa-dosa, maka Bapak sekalian cobalah taubat. Tobat kepada Allah dan juga tobat dengan manusia. Mungkin tobat dengan Allah hanya dengan 3 syarat: meninggalkan dosa, dan mencita-citakan tidak menunaikan dosa, dan dosa yang telah berlalu penuh dengan penyesalan. Tapi dengan dosa dengan manusia, mengembalikan harta orang, dan saling memaafkan, dan juga bertemu dengan walinya atau siapapun untuk meminta maaf, itu baru selesai dosa dengan Allah. Maka Bapak sekalian, jagalah hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kedua-duanya kita sudah beres, sudah kita jaga, insya Allah kita di saat tua, di saat kita menghadapi malik maut, kita aman-aman saja, tidur dalam liang lahat kita dengan penuh kenyamanan, karena dibarengi oleh amalan-amalan yang saleh, dan juga diterima taubat kita. Itu memang harapan Tuhan kepada seluruh masyarakat, baik yang di sini maupun di dalam negeri atau luar negeri yang mendengar jangkauan kami, ya. Mungkin itu sebagai harapan. Mungkin di sini, ya. Udah. Ya, baik ya, saudaraku di mana saja berada, baru saja Abati mengharapkan kepada masyarakat dan juga kepada pendengar di kesempatan hari ini untuk melakukan kegiatan yang baik, atau mari kita bertobat supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Baik, saudaraku di mana saja berada, karena waktu kita juga sudah habis, mohon maaf di mana kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf juga kepada pendengar live di kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan tidak sempat lagi kami menjawabnya, dan juga para penelpon insya Allah bisa bergabung kembali di hari besok, ya, tentunya ba'da asar dengan tema yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Dan ucapan terima kasih kepada Abati Muzakir atau yang sering disapa dengan Tunggu Bayu, merupakan pimpinan daya Mida Al-Aziziyah Simpang Mamplan. Baik, saudaraku di mana saja berada, insyaallah kita akan bersua di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf di mana kekurangan, kesalahan maupun kejanggalan, dan juga mewakili kru Yadara FM yang bertugas dan juga tim Yadara TV. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari daerah Babusalam Al-Aziziyah Dibit. Inilah Radio Yadara 92,8 FM. Radio Syiar dan Informasi. Ya Rasul